Anda mungkin mikir musuh terbesar dari diabetes itu donat manis atau segelas boba ekstra gula yang Anda minum kemarin sore kan? Ya, emang sangat mudah untuk menyederhanakannya kayak gitu. Kita sering ngebayangin penyakit ini cuma soal terlalu banyak gula masuk, terus tubuh gak bisa nampung. Benar. Tapi bagaimana kalau saya beritahu bahwa otot di paha Anda dan kebiasaan Anda duduk berjam-jam saat mendengarkan obrolan ini itu memegang peran yang jauh lebih mematikan daripada gula itu sendiri? Nah, itu pergeseran paradigma yang sangat penting. Kita tuh terbiasa dengan diagnosis medis yang biner. Kayak tulang patah, Anda ronsen, terlihat retakannya, terus selesai. Padahal nggak sesederhana itu ya. Jelas nggak? Penyakit metabolik kronis kayak diabetes tipe 2 itu sebenarnya sebuah kegagalan sistemik yang sangat kompleks. Dan itulah misi kita di sesi bedah mendalam hari ini. Kita punya dua dokumen presentasi klinis yang luar biasa detail, dan kita bakal membongkar tuntas akar sebenarnya dari krisis metabolik ini. Ya, kita bakal lihat gimana kondisi ini sebenarnya adalah pertemuan tragis antara cetak biru genetik bawaan Anda dengan pemicu gaya hidup modern. Betul sekali. Jadi mari kita mulai perjalanan visual kita. Sekarang kita masuk ke slide 1 dari deck pertama kita. Di sini ada visual pembuluh darah 3 dimensi yang dipenuhi kubus gula raksasa berdesakan dengan sel darah merah. Apa sebenarnya definisi kondisi ini dari kacamata klinis? Bayangin pembuluh darah Anda sebagai jalan raya. Nah, normalnya glukosa ini mengalir masuk ke dalam sel. Tapi di diabetes tipe 2, ini adalah kegagalan ganda. Pertama, sel menolak insulin, dan kedua, pabrik insulinnya rusak. Di slide 2 ini, kita melihat anatomi kegagalan pankreas. Coba lihat perbandingan pankreas sehat yang berwarna biru pucat itu dengan pankreas di sebelahnya yang berwarna merah nyala dan kelihatan terlalu panas. Kayak mesin yang mau meledak ya? Apa yang bikin dia merah begitu? Itu yang kita sebut hiperinsulinemia. Pankreas dipaksa memompa insulin ekstra secara abnormal, benar-benar dipaksa kerja lembur buat melawan banjir glukosa tadi. Oh, wow. Dipaksa memompa terus-terusan sampai krisis. Ini mengakhiri slide 2. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 3. Nah, di slide 3, visual ini menjelaskan semuanya. Ada pintu sel yang terkunci rapat dan kunci insulin yang gagal memutar gembok. Gula-gulanya malah memantul kembali. Tunggu, kenapa kuncinya tiba-tiba berhenti bekerja? Gemboknya rusak atau gimana? Reseptor selnya yang memblokir sinyal tersebut. Jadi kuncinya ada, tapi gemboknya macet. Akibatnya menciptakan tumpukan glukosa toksik di aliran darah Anda. Ngeri juga ngebayanginnya. Ini mengakhiri slide 3. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 4. Di slide 4, kita membedah bakat versus pemicu. Di satu sisi layar, Anda lihat ada untayan genetik DNA. Dan di sisi lain, ada ikon gaya hidup, kayak burger dan kursi. Berarti kesimpulan klinisnya, kita punya dua musuh utama kan? Yang satu bawaan dan gak bisa diubah, yang satu lagi sebenarnya bisa kita kendalikan. Tepat banget. Genetik itu cuma bakat pasif, tapi gaya hidup itulah yang jadi pemicu aktifnya. Masuk akal? Ini mengakhiri slide 4. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 5. Slide 5 menyoroti 4 pemicu modern itu. Anda bisa lihat siluet manusia dengan 4 ikon. Obesitas sentral, pola makan buruk, gaya hidup sedentari, dan stres atau kurang tidur. 4 pemicu ini yang jadi katalisator utama di era modern ya, yang mempercepat kerusakan metabolik kita. Iya, benar banget. Keempat hal ini secara agresif meruntuhkan pertahanan alami tubuh Anda setiap hari. Oke, mari kita gali yang pertama. Ini mengakhiri slide 5. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 6. Di slide 6, ini fokus pada obesitas sentral. Ada potongan melintang perut cross-section yang mengkontraskan lemak subkutan yang pasif dengan lemak visceral yang mencekik organ. Biar saya luruskan. Apa bedanya kedua lemak ini? Selama ini kan kita mikir lemak ya cuma cadangan energi aja. Nah, itu salah kaprah terbesarnya. Lemak visceral itu bukan bantalan mati. Dia adalah kelenjar endokrin aktif yang memproduksi racun dan sangat berbahaya. Wow, bertindak kayak organ beracun baru dong. Ini mengakhiri slide 6. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 7. Betul. Dan di slide 7, kita lihat sel lemak visceral ini memancarkan partikel hijau beracun ke dalam aliran darah. Ini yang disebut pelepasan asam lemak bebas atau FFA.
Jadi cairan hijau ini bocor ke darah kita. Terus apa dampaknya? Ini menciptakan lipotoksisitas. Kebocoran asam lemak ini secara harfiah meracuni sel-sel sehat di sekitarnya dan memblokir jalur komunikasi insulin yang kita bahas tadi. Meracuni sel kita sendiri. Luar biasa mengerikan. Ini mengakhiri slide 7. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 8. Tapi tunggu, ada yang lebih agresif di slide 8. Anda lihat visual virus berduri tajam berwarna merah itu? Itu adalah sitokin inflamasi. Oh wow, visualnya kelihatan sangat agresif, kayak mau menyerang membran sel secara fisik. Karena emang begitu fungsinya. Lemak buncit tadi melepaskan TNF-alpha dan IL-6 yang secara fisik merusak gembok sel. Inilah alasan biologis utama kenapa resistensi insulin terjadi. Jadi gembok selnya bukan cuma macet, tapi emang dihancurkan dari luar. Ini mengakhiri slide 8. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 9. Makanya di slide 9 kita tampilkan parameter deteksi dini yang paling valid. Pita pengukur pada perut. Oh, ini standar anatominya ya. Tertulis di situ, pria di atas 90 cm dan wanita di atas 80 cm. Ya, untuk anatomi Asia. Kalau pendengar kita, Anda yang sedang mendengarkan, melewati batas ini, risiko keruntuhan metabolik Anda naik secara eksponensial. Sebuah pengingat yang sangat tegas, ini mengakhiri slide 9. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 10. Di slide 10, kita melihat tsunami karbohidrat. Lihat bagaimana nasi, roti, dan minuman boba itu bertransformasi seketika menjadi banjir kubus gula di pembuluh darah. Ini yang terjadi kalau kita makan diet indeks glikemik tinggi kan. Gula membanjiri sel yang pintunya udah rusak tadi. Grafik lonjakan gula tajam berwarna merah ini adalah alarm darurat dari pankreas. Jadi, karena ada tsunami tadi, pankreas masuk ke fase overdrive buat mencegah kita kena koma diabetik. Tepat, pankreas memuntahkan insulin secara masif buat menekan gula. Tapi proses darurat yang terjadi terus-menerus ini sangat destruktif bagi organ itu sendiri. Kayak mesin yang dipaksa gaspol terus ya. Ini mengakhiri slide 11. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 12. Akibat dari gaspol itu ada di slide 12, kelelahan sel beta. Anda bisa lihat struktur pankreasnya sekarang aus, rusak, dan sel beta yang berwarna biru kemerahan itu mulai memudar. Jadi ini dampak jangka panjangnya. Pabrik insulin kita benar-benar hancur secara fisik. Iya, ini adalah titik akhir biologisnya. Ketika pabriknya rusak dan insulin anjlok, di momen inilah diagnosis diabetes mellitus tipe 2 resmi dijatuhkan. Garis finish yang sangat tragis. Ini mengakhiri slide 12. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 13. Memperburuk keadaan, di slide 13 kita punya bahaya ganda dari lemak trans. Ada gambar burger, kentang goreng, dan molekul hitam kaku yang menancap di membran sel. Makanan cepat saji ya. Molekul hitam itu bikin sel kita jadi kaku. Bener banget. Lemak buatan ini menghilangkan kelenturan membran sel Anda yang akhirnya memperparah inflamasi dan membunuh sisa-sisa sel beta di pankreas. Serangan dari segala arah ternyata. Ini mengakhiri slide 13. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 14. Di slide 14, kita membahas krisis mikrobioma. Visual ini nunjukin bakteri usus yang kelaparan di saluran pencernaan kita. Ini pasti kaitannya sama kurang makan serat kan? Kalau mereka kelaparan, apa yang terjadi? Kalau tanpa prebiotik dari serat, koloni bakteri baik ini runtuh, senyawa penstabil metabolisme hilang, dan gerbang penyerapan gula terbuka lebar tanpa ada kendali sama sekali. Pertahanan usus kita jebol. Ini mengakhiri slide 14. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 15. Dan penutup dek pertama kita, slide 15, menyoroti gaya hidup sedentari. Visualnya jelas, seseorang duduk terlalu lama, dan pembuluh darah di kakinya menumpuk gula menjadi lemak visceral. Tunggu, jadi kebiasaan rebahan atau kebanyakan duduk benar-benar mempercepat semua proses yang kita bahas tadi? Sangat mempercepat. Otot yang tidak bergerak secara klinis bakal mematikan pembawa glukosanya. Gula yang nganggur langsung diubah jadi lemak sentral yang beracun. Jadi kurang gerak itu sangat fatal ya. Ini mengakhiri slide 15. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 1 dari deck 2. Nah, di deck 2, kita mulai membahas cetak biru dan solusi. Slide 1 ini menampilkan otot rangka yang bersinar terang memancarkan energi. Saya agak takjub sih waktu baca risetnya.
otot ternyata adalah konsumen glukosa terbesar di tubuh kita ya, bukan otak. Betul, otot rangka adalah tungku utama. Energi kinetik dari otot ini adalah kunci paling esensial untuk regulasi gula darah yang optimal. Berarti kalau kita gerak, tungkunya nyala. Ini mengakhiri slide 1, selanjutnya mari kita lanjutkan ke slide 2. Di slide 2, kita membedah mekanisme selulernya. Lihat visual roda gigi mekanik, yang secara fisik memaksa pintu sel terbuka untuk molekul GLUT4 ini. Bagian ini yang saya butuh penjelasan lebih dalam. Apakah ini berarti otot kita bisa makan gula tanpa butuh insulin sama sekali? Tepat sekali. Saat otot berkontraksi fisik, mekanika GLUT4 ini naik ke permukaan, bertindak sebagai sistem cadangan tubuh yang menghisap glukosa sekali lagi tanpa butuh insulin. Wow, luar biasa. Jadi olahraga itu benar-benar meretas sistem insulin yang rusak tadi. Ini mengakhiri slide 2. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 3. Tapi di slide 3 kita lihat kebalikannya. Dari glukosa menjadi toksin. Kalori yang nggak dibakar berubah jadi lemak visceral kuning yang memancarkan sitokin inflamasi. Ini yang terjadi kalau kita terus-terusan duduk ya. Sensitivitas otot turun drastis. Bener, karena otot nggak dipakai, kalori ekstra itu nggak punya tempat untuk dibakar, jadi mereka bermutasi secara paksa jadi racun di perut kita. Sebuah siklus setan. Ini mengakhiri slide 3. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 4. Di slide 4, kita masuk ke sabotase neurologis. Visual jam digital yang nyala pukul 3 pagi, persis di sebelah otak yang merah menyala karena stres. Ini kebiasaan begadang, kan? Gimana kurang tidur bisa ngaruh ke gula darah? Secara neurologis, tidur kurang dari 6 jam itu mengunci tubuh Anda dalam mode siaga permanen, fase fight or flight. Otak Anda ngira Anda lagi terus-terusan diancam bahaya. Jadi stres secara fisik merusak kita. Ini mengakhiri slide 4. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 5. Serangan stres itu dilanjutkan di slide 5. Ada struktur molekul kortisol dan adrenalin yang menyerang darah, dengan speedometer gula darah yang meroket tajam. Ini hormon stresnya ya. Kok bisa bikin gula darah meroket, padahal kita nggak lagi makan manis? Karena hormon kontrainsulin ini memerintahkan hati untuk memproduksi glukosa buatan. Jadi ya, gula darah Anda meroket murni dari kepanikan internal tubuh tanpa makanan apapun. Benar-benar sabotase dari dalam. Ini mengakhiri slide 5. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke slide 6. Di slide 6 kita ngomongin faktor yang nggak bisa dimodifikasi. Ada DNA bercahaya, gembok raksasa, jam pasir lambang penuaan, dan riwayat medis. Kalau bicara takdir biologis kayak bawaan genetik, orang kan sering putus asa. Apakah ini vonis akhir? Nggak sama sekali. Punya faktor ini bukan vonis. Ini lebih ke sistem peringatan dini tingkat tinggi, biar Anda bisa ngontrol gaya hidup dengan lebih ketat. Peringatan bukan hukuman mati. Ini mengakhiri slide 6. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 7. Slide 7 menunjukkan matematika risikonya. Ada pohon genetik keluarga di situ yang nunjukin angka risiko 70% dan 40%. Berarti kalau kedua orang tua kena diabetes, risiko anak 70% ya? Kalau cuma satu orang tua, 40%. Bener, itu hitungan matematis dingin dari pewarisan genetik. Angkanya tinggi, makanya kewaspadaan harus ekstra. Masuk akal. Ini mengakhiri slide 7. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 8. Dan sifat kerentanan itu dijelaskan di slide 8. Sifat poligenik. Visualnya kromosom raksasa dengan segmen A, B, dan C yang menyala. Tunggu, apakah ada satu gen diabetes spesifik yang bisa kita matikan gitu aja? Sayangnya enggak. Poligenik artinya ini dipengaruhi oleh banyak gen sekaligus. Ini menciptakan kerentanan sistemik, bukan cuma error di satu titik aja. Jadi lebih ke sistem pertahanan bawaan yang rapuh ya. Ini mengakhiri slide 8. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 9. Di slide 9 ini kita punya analogi medis yang kuat banget. Visualnya senjata futuristik berisi peluru DNA dipicu oleh ikon makanan cepat saji dan kemalasan. Ada kutipan yang bagus banget di layarnya. Genetik hanyalah senjata yang terisi peluru. Namun, gaya hidup buruklah jari yang menarik pelatuknya. Analogi itu merangkum segalanya. Sehebat apapun peluru DNA Anda, dia butuh jari dari gaya hidup buruk untuk menarik pelatuknya supaya meledak jadi penyakit.
Sangat mendalam. Kita yang pegang kendali atas pelatuk itu. Ini mengakhiri slide 9. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 10. Slide 10 membahas degradasi waktu atau sarkopenia. Lihat layar terbelah ini. Otot muda yang merah kuat dikontraskan dengan otot usia di atas 45 yang menyusut dan dipenuhi jaringan lemak kuning. Berarti, hilangnya massa otot alami ini bikin gula darah gampang melonjak waktu kita tua ya? Tepat. Karena ruang pembakaran glukosanya mengecil, porsi nasi yang sama yang gampang dibakar saat Anda umur 20-an bakal membanjiri darah Anda di umur 50-an. Astaga! Jadi kita harus terus melatih otot? Ini mengakhiri slide 10. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 11. Pragisnya, di slide 11 ada jam pasir yang menunjukkan pankreas sehat menetes jadi pankreas kisut. Ini kelelahan pankreas akibat degradasi waktu. Tapi sekarang kan banyak anak muda yang kena. Gimana tuh? Itulah krisis modern kita. Anak-anak dan remaja obesitas sekarang ngalamin kelelahan pankreas prematur. Pankreas mereka aus lebih tepat karena pola makan dan gadget. Tubuh muda dengan organ yang udah tua ya. Ini mengakhiri slide 11. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 12. Di slide 12, kita beralih ke riwayat diabetes kehamilan. Ada siluet ibu hamil, grafik gula meroket, dan indikator bayi makrosomia atau di atas 4 kg. Untuk wanita, apakah ada risiko tertunda setelah melahirkan meskipun gulanya normal lagi? Ya, sayangnya paparan glukosa intrauterin saat hamil itu ninggalin jejak. Mereka punya resiko 50-60% lebih tinggi kena diabetes tipe 2 di masa depan. Wow, peringatan yang harus benar-benar diperhatikan. Ini mengakhiri slide 12. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 13. Hal serupa ada di slide 13 tentang PCOS dan sindrom metabolik. Anatomi wanita ini nunjukin koneksi antara ovarium, ginjal, jantung, dan pembuluh darah. Jadi PCOS itu bukan cuma masalah kesuburan aja. Bukan. PCOS sering punya akar masalah yang identik dengan diabetes, yaitu resistensi insulin bawaan. Ini ancaman sindrom metabolik seperti hipertensi dan dislipidemia juga. Semuanya terhubung ke mesin energi yang rusak. Ini mengakhiri slide 13. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 14. Slide 14 menggambarkan semuanya sebagai efek domino. Barisan domino kaca berjatuhan. Dari genetik, makanan, lemak visceral, pintu sel terkunci, sampai mesin gula darah pecah. Jadi ini semacam narasi runtuhnya pertahanan sistemik secara berurutan ya. Dari awal kerentanan sampai titik diagnosis. Benar, proses ini nggak terjadi semalam. Ini adalah keruntuhan berurutan selama bertahun-tahun. Makanya kita punya waktu buat mencegah jatuhnya domino terakhir. Ini mengakhiri slide 14. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide 15. Dan pilar pencegahannya ada di slide 15. 3 perisai hijau. Reduksi beban, aktivasi mesin, dan koreksi bahan bakar dengan visual sepatu lari. Ini bagian solusinya kan? Tolong berikan panduan klinisnya biar pendengar kita bisa langsung praktek. 3 pilar ini terbukti secara riset. Kurangi beban lemak visceral, gerakan otot Anda untuk mengaktifkan GLUT4 secara mandiri, dan perbaiki bahan bakar dengan memperbanyak serat. 3 langkah ini bisa mencegah datangnya diabetes tipe 2 hingga 58%. Angka yang luar biasa, 58% perlindungan ada di tangan kita sendiri. Ini mengakhiri slide 15. Selanjutnya kita menuju ke kesimpulan. Iya, dari semua yang kita bahas jelas bahwa mengatur metabolisme itu lebih dari sekedar menghindari makanan manis. Sangat jelas, menjaga gula darah ternyata bukan sekedar membatasi karbohidrat ya, melainkan soal menjaga massa otot rangka kita, mengelola tingkat stres kita, dan melindungi mikrobioma usus kita. Bener banget, itu butuh manajemen tubuh secara menyeluruh. Nah, buat Anda yang mendengarkan, mengingat otot rangka adalah mesin utama pembakar glukosa tubuh Anda, apakah selama ini kita keliru karena terlalu terobsesi dengan apa yang kita makan dan lupa mempertanyakan seberapa banyak tubuh kita bergerak hari ini? Renungkan hal tersebut. Teruslah mengeksplorasi ilmu dan mekanisme tubuh Anda sendiri, karena memahaminya adalah perisai terkuat Anda. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di Bedah Mendalam berikutnya.